Kak, apa sih yang dimaksud dengan HAM itu? HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keberadaan dan keutamaannya sebagai manusia. Nah, itulah menurut saya yang dinamakan HAM itu seperti itu. Hak asasi manusia, hak hidup seseorang yang hidup di dunia ini. Tentang HAM, Bapak? Tentang apa dong? HAM, hak asasi manusia tuh, Mang. Soalnya ya, saya nggak tahu dia senok. HAM itu kan hak asasi manusia. Ya, kata dia. Nggak tahu, Mang. Ya, Mamang kena jebak. Ibu tahu tentang HAM nggak? HAM? Nggak tahu. Oh ya. Yang ibu tahu tentang HAM tuh apa aja? Kan HAM tuh hak asasi manusia. HAM itu kan hak asasi manusia. Tapi ibu nggak tahu. Nggak tahu juga. Bener-bener nggak tahu, Bu. Ya udah, makasih ya, Bu ya. HAM adalah hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir. Iya. HAM itu hak asasi manusia, udah fisik. Tapi tentang HAM. Ya, menurut saya pribadi, hak asasi manusia adalah sebuah karunia atau martabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kepada manusia dari semenjak ia lahir sampai dia meninggal dunia nantinya. Dan hak asasi tersebut perlu kita jaga. Hak asasi manusia di Indonesia sendiri terdiri dari hak-hak pribadi, hak-hak berpolitik, hak-hak sosial, dan hak-hak lainnya. Salah satu contoh dari hak-hak pribadi yaitu bagaimana seseorang bebas mengemukakan pendapatnya dan memeluk agama. Pelanggaran di Indonesia mengenai hak asasi manusia sendiri mengalami perbedaan dari pada masa Orde Baru sampai Orde sekarang. Pada masa Orde Baru sendiri, pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi banyaknya di urusan politik dan sosial. Contohnya sendiri yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri pada masa zamannya Soeharto ketika dia dipilih sampai dia lengser. Yang terjadi pada tahun 1966 yang terjadi kasus-kasus pembunuhan dan pembantaian oleh anggota-anggota PKI. Dan perbedaannya dengan zaman sekarang, pada masa reformasi ya tentunya, pada masa zaman sekarang pelanggaran di Indonesia sendiri terjadi di mana-mana, bukan hanya saja dari hak-hak sosial atau politik yang dilakukan oleh pemerintah, tapi siapa saja bisa melakukannya. Dan menurut saya pribadi, bagaimana cara agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tersebut bisa ditekan atau ditekan lah ya. Menurut saya diaktifkan kembali Komnas HAM tersebut. Diaktifkan kembali itu maksudnya adalah selama ini Komnas HAM itu hanya sekedar untuk menyelidiki dari kasus-kasus tersebut, tapi tidak diberikan wewenang untuk mengadili atau menghakimi bagi pelanggar-pelanggarnya. Dan menurut saya yaitu tadi Komnas HAM tersebut diberikan wewenang untuk memberikan penghakiman bagi pelanggar-pelanggarnya. Terima kasih.